Ya teman-teman ya, ada teman bertanya, "Bang, hasil videonya itu pakai kamera apa?" gitu kan. Jadi saya bilang saya pakai HP. Ada sih saya beli kamera moncam, terus pakai action cam gitu kan. Coba Bang, mana hasilnya? Oh iyalah nih, nanti saya buatkan video ya, aku bilang. Nah, inilah videonya nih ya. Saksikan videonya teman-teman. Jangan jangan di skip ya. Jadi ikutin video sampai selesai. Oke? Saya mereview ini ya, apa namanya? Moncam, teleskop. Ini tanpa merek ya, tanpa merek. Ini yang pakai as nih, pakai as, pengancing as. Jadi kita pas belinya ini jarang sekali yang bisa langsung pakai teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak betul yang harus kita rubah, yang harus kita modifikasi sendiri. Ya, miring ya kan? Ya maklum lah, namanya buatan manusia, nggak ada yang sempurna. Tapi ini sangat bagus, rapi. Nah jadi gini teman-teman, coba. Nah, ini kan miring nih kan, tahun sekali miringin. Nah ini jadi ini saya lem mati, biar nggak gerak-gerak. Nah itu sebelum saya lem tuh saya paskan dulu deh. Video itu saya paskan, saya taruh kameranya dalam sini kan, saya paskan dulu. Sudah dia dapat hasil view-nya yang dia kemiringannya yang kemana untuk view yang bagus. Nah, barulah saya lem dia kasih permanen pakai lem besi ini. Jadi tidak langsung pakai teman-teman, langsung pakai. Tapi ada juga sebagian yang apabila kita beli itu, begitu kita pasang dia presisi pas. Nah, tapi yang pas saya pesan ini, yang saya beli ini itu kurang pas. Jadi saya harus memodifikasi lagi supaya dia pas, kan? Kalau untuk pengerjaan moncamnya ini rapi teman-teman, rapi. Nah, nanti di sini itu ada pengancing, itu yang lengket di teleskop. Unitnya nggak saya bawa karena lagi saya bersihkan di rumah. Jadi yang saya bawa cuma ini aja. Nah ini juga teman-teman saya bolongi di depan, di dalam waterproofnya ini saya bolongi. Nah, nanti saya jelaskan kenapa saya bolongi. Ya. Nah yang jelas modifikasi untuk ball cam dengan waterproofnya GoPro Kogan itu saya modifikasi agar pas. Nah sekarang kita lanjut ke kamera. Tapi teman-teman jangan lupa ngopi. Lupa. Ini kameranya. Ini mereknya Kogan Ultra HD 4K OIP. Jadi untuk kamera action cam ini sendiri itu juga ada yang dimodifikasi. Tidak begitu kita beli langsung kita masukkan dia di sini itu langsung dipakai, enggak teman-teman ya. Yang pertama, setelah kita lihat tadi, ternyata baterainya itu hanya 900 mAh, dan untuk durasinya
itu nggak terlalu lama teman-teman ya. Saya hidupkan, habis dicas full, hidupkan, mungkin 5 menit itu sudah turun, sudah turun. Saya yakin itu nggak bakalan tahan lama teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau kita merekam kan kita kasih hidup apabila kita menemui target, habis itu matiin lagi tetap. Jadi kelemahan untuk Kogan ini dia baterai ya. Ini saya pesan di toko online dengan harga sampai di tempat saya di sini sekitar 300 ribuan teman-teman. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Yang pertama, untuk ketahanan baterai saya menggantikan baterai di kapasitas 3500 ya. Ini 3500 mAh, itu baterainya dijual di toko online juga. Itu baterai untuk speaker Bluetooth, jam pintar. Nah, ini baterainya, tulisannya di sini. Mana tuh? Oh nih, 900 mAh. Tapi isinya ini sudah saya ganti dengan yang 3500. Jadi kita buka di sini. Buka. Kita ganti baterainya dengan yang 3500 mAh. Ya, itu dengan kapasitas itu cukup karena kan kita cuman pas ada target baru kita hidupkan. Kecuali kalau kayak kita ngevlog, ya, memang kita butuh lebih dari satu baterai ini. Jadi kita modif 3500 mAh itu kita kali berapa? Apakah ini 2, 3, 4 ya. Jadi begitu low baterainya ganti, low ganti. Kalau untuk sekarang saya hanya baru punya satu baterai dengan kapasitas 3500 mAh. Nah, setelah baterai yang kita ganti, ada satu item lagi teman-teman yang harus kita ganti, yaitu yang apa nih? Lensa. Nah, jadi saya banyak nonton video referensi antara lensa CCTV ukuran 12 mili, 16 mili, ya kan? Dan ketajaman ketajaman kameranya itu 5 megapiksel. Jadi saya sempat beli yang 16. Setelah saya pasang di sini malah nggak bisa teman-teman ya. Ulirnya masuk, derajatnya masuk, tapi dia penangkapan cahaya itu nggak bisa. Jadi dia harus kita majukan di luar derat baru bisa. Nah, jadi saya pikir mungkin karena saya salah beli ya, harusnya 12 mili. Oke, saya pesan ulang lensa 12 mili. Setelah menunggu 4 hari, datang lensa yang 12 mili, saya pasang, ternyata sama teman-teman ya. Penangkapan objeknya itu juga tidak bisa, dia di luar derat ya, di luar derat. Jadi saya bilang aduh, gimana nih? Ternyata nggak seperti apa yang saya lihat di referensi video-video lain. Bukan tidak ada. Kenapa saya punya yang kamera yang saya beli ini nggak sama seperti yang saya lihat di referensi video lainnya gitu. Padahal kan kalau mau dibilang murah, saya punya ini nggak terlalu murah-murah juga gitu, di atas 250 ribu ya. Kenapa begitu saya pasangkan itu tidak langsung terpakai gitu, tidak langsung bisa dipakai. Jadi setelah saya bagaimana caranya? Nah, saya linkkan lah di frame-nya nih. Ini kan frame ini, kalau kita buka cupnya ini kan, ini frame pinggirnya yang hitam nih kan, yang hitam ini kan frame. Jadi kamera pinggirnya lensa ini saya lilitkan lah solasi kertas sampai dia press
press di frame-nya ini. Nah, jadi dia hanya duduk di frame, bukan di drat ulir, di dratnya bodinya kamera ini. Enggak. Dia hanya lengket di frame. Nah, untuk memperkuat supaya dia tidak jatuh, itu langsung saya lem. Begitu saya setting dulu fokusnya, bagaimana penangkapan cahayanya, ini kalian bisa lihat kan miring-miring kan, ini nggak lurus ini miring. Nah, begitulah dia posisi yang pas untuk menangkap dan kefokusannya. Jadi langsung saya lem dia kan permanen ini permanen ini. Saya pakai lem Korea ya teman-teman ya, permanen. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi begini. Jadi dia ini nggak terlalu fokus, ya kan? Nggak terlalu fokus. Kenapa? Karena waktu dia masuk di dalam frame waterproofnya ini mount cam, nah, di situ baru dia fokus. Kalau kita kasih fokus sekali, nanti retikal teleskop itu nggak jelas kelihatan. Jadi saya cari lagi, saya akali lagi bagaimana supaya dia bisa jelas retikelnya. Ternyata kita kasih buram dia di sini, nggak usah kita kasih fokus betul, kasih buram, nanti dia fokus setelah masuk di sini, teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman sesama pemula, kalau memang mempunyai budget yang lebih, ya kan, yang di atas 1 juta, 1,5 juta ke atas, mendingan beli yang bagus lah, ya. Bukan ini nggak rekomendasi, bukan. Ini murah meriah. Cuman kalau teman-teman tidak mempunyai skill, insting, imajinasi untuk memodifikasi, itu susah teman-teman, ya, susah. Jadi kita tuh tidak langsung pakai, datang barang terus kita unboxing langsung pakai itu tidak bisa teman-teman ya, karena kita mesti memodifikasinya. Nah, kita pikir lagi bagaimana caranya. Nah, jadinya seperti ini, nah, kan? Seperti inilah. Nah, jadi nggak langsung pakai teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin coba, tidak apa-apa teman-teman. Jadi suatu pengalaman buat kita ya. Apabila kita mendapatkan suatu masalah, jadi kita bisa mengatasinya. Kita tidak, karena kemarin begini, saya sudah kemarin tuh sempat tidak usah lah pakai begini, bagus saya pakai HP aja. Memang bagus pakai HP ya, cuman ini barang sudah terlanjur saya beli, bagaimana saya bisa pakai barangnya, jangan sampai saya beli percuma. Jadi saya akali. Jadi seperti ini teman-teman ya. Coba ya, kita coba masukkan di sini. Saya hidupkan. Nah, jadi itu begini teman-teman. Ya, nah. Ini saya ambil gambar yang di sebelah. Nah, ya kan? Nah, jadinya gitu. Memang kamera ini harus untuk kalau kita mau pakai untuk di teleskop, yang paling utama lensanya harus kita ganti yang 12 mili. Jadi saran saya untuk teman-teman, apabila mau membeli mount cam untuk GoPro dengan kamera Kogan, saran saya kalau kalian punya budget yang lebih, mending beli yang bagus sekalian. Tapi kalau kita sama mempunyai budget yang low, ya kita beli seperti ini. Tapi dengan syarat kita harus bisa memodifikasinya. Cara memodifikasi ini, teman-teman, saya
tonton di referensi video teman-teman di YouTube ya. Cuman untuk versi saya ini saya buat sendiri, ya kan? Nggak ada yang di YouTube nggak ada. Jadi makanya saya bilang tadi harus punya imajinasi, punya pikiran, healing untuk mengutipnya. Ya. Nah hasilnya, untuk hasil daripada kamera ini, ya. Ayo kita lihat hasilnya seperti apa. Kenapa gambarnya tadi itu kurang bagus, ya kan? Hasil videonya itu kurang bagus karena saya mengambil video itu sore hari dan itu pun habis hujan. Jadi cuacanya mendung, gelap. Jadi hasilnya seperti itu teman-teman ya. Itu kalau menurut saya pribadi itu sudah cukup bagus. Karena video yang saya ambil itu jaraknya sekitar 50-an meter. Jadi mungkin nanti kalau kita membuat suatu pemburuan dengan jarak yang pendek 25 atau 30, pasti hasilnya akan lebih bagus lagi dari yang tadi. Ya teman-teman ya. Nah, sekian dulu dari saya videonya, dan jangan lupa channelnya di subscribe, videonya di like, komen, dan share, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam satu laras.